Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mathematic Buddies, how are you today? I hope you are always healthy, happy, and excited to learn mathematics. In this video with me, Bu Iis, we will learn Matematika Peminatan. So, let's start by reciting basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang limit fungsi trigonometri untuk menentukan nilai limit fungsi trigonometri dengan cara menggunakan rumus dasar limit fungsi trigonometri. Yang mana pada video sebelumnya kita sudah membahas metode substitusi dan metode penyederhanaan. Akan tetapi ketika kita sudah melakukan dua metode tersebut tetapi tidak didapatkan nilainya, maka kita bisa menggunakan rumus dasar limit trigonometri. Dasar limit fungsi trigonometri pada dasarnya ada 4 bentuk di sini, dan untuk limit di sini ada limit x menuju 0 ya. Limit x menuju 0 untuk sin x per x sama dengan 1 nilainya. Jadi ketika kita menemukan bentuk limit x menuju 0, ada fungsi sin x per x, maka hasilnya adalah 1. Atau juga kebalikannya, untuk limit x menuju 0, kebalikannya sekarang x per sin x, maka nilainya juga sama dengan 1. Kemudian ada limit x menuju 0 untuk fungsi tan x per x, nilainya 1, dan juga kebalikannya ada limit x menuju 0 untuk fungsi x per tan x, maka nilainya juga 1. Kemudian di sini ada pengembangan dari rumus dasar. Pengembangan dari rumus dasar sin dan tan tadi. Ada limit x menuju 0 untuk sin AX per BX sama dengan A per B. Di sini kita kembalikan pada bentuk dasar bahwa limit x menuju 0 untuk sin x per x tadi adalah 1, sehingga ada 1 kali A per B, maka nilainya adalah A per B. Kemudian ada limit x menuju 0 untuk fungsi AX per sin BX, maka nilainya juga sama, adalah A per B, di mana kita tahu bahwa limit x menuju 0 untuk fungsi x per sin x itu adalah nilainya 1. 1 dikali A per B, maka hasilnya juga A per B. Kemudian bentuk berikutnya ada limit x menuju 0 untuk fungsi tan AX per BX, nilainya juga A per B. Kebalikannya, limit x menuju 0 untuk fungsi AX per tan BX sama dengan A per B juga. Selanjutnya, ada limit x menuju 0 untuk fungsi sin x per sin BX. Nilainya juga ada A per B, di mana limit x menuju 0 untuk sin x per sin x itu nilainya juga 1. Maka 1 kali A per B adalah A per B. Berikutnya limit x menuju 0 untuk fungsi tan AX per tan BX, nilainya juga A per B. Berikutnya ada limit x menuju 0 untuk fungsi sin AX per tan BX, nilainya juga A per B. Dan terakhir limit x menuju 0 untuk tan AX per sin BX sama dengan A per B. Pengembangan dari rumus dasar ini bisa kita lakukan pembuktian, dan untuk pembuktiannya bisa kita bahas pada video yang lain. Jadi untuk video kali ini kita belum melakukan pembuktian rumus pengembangan dari rumus dasar ini ya. Selanjutnya, untuk contoh pertama, tentukan nilai limit dari limit x menuju 0 untuk fungsi sin x kali tan x per 2x kuadrat. Penyelesaian. Tadi kita ada limit x menuju 0, sin x tan x per 2x kuadrat. Langkah pertama apabila kita substitusikan hasilnya apa? Sin 0 itu adalah 0 dikali tan 0 juga nilainya 0, 0 kali 0 adalah 0 per 2 kali 0 kuadrat. 0 kuadrat hasilnya 0, dikali 2 pun 0. Sehingga ketika kita substitusikan langsung adalah hasilnya 0 per 0, yaitu bentuk tak tentu. Maka kita harus menggunakan metode yang lain. Ketika kita menggunakan metode pemfaktoran, apakah bisa kita faktorkan seperti itu ya? Padahal di sini kita sudah mendapatkan bentuk sederhana dari masing-masing fungsi, maka sudah tidak bisa kita faktorkan. Kemudian kita
mencoba menggunakan rumus dasar tadi bahwa di sini dengan menggunakan sifat limit ya, menggunakan sifat limit bisa kita ubah menjadi limit X menuju 0 untuk fungsi sin X per 2X. Karena pada soal adalah 2X kuadrat, ini bisa kita sederhanakan menjadi 2 kali X, seperti itu. Kemudian juga bisa kita sederhanakan tadi ada limit X menuju 0, fungsi tan X per X. Ya, seperti ini. Koefisien ini saya pindah ke depan menjadi setengah dikali limit X menuju 0 untuk fungsi sin X per X dikali limit X menuju 0 untuk fungsi tan X per X. Di sini sudah muncul tadi bentuk dasar dari limit fungsi trigonometri. Kemudian selanjutnya setengah atau koefisien 1/2 tadi kita tulis kembali. Kemudian limit X menuju 0 untuk sin X per X tadi nilainya adalah 1. Limit X menuju 0 untuk fungsi tan X per X nilainya juga 1. Maka menjadi setengah kali 1 kali 1. Setengah dikali 1 dikali 1 hasilnya adalah setengah. Maka kita punyai hasil akhir dari limit X menuju 0 untuk fungsi sin X kali tan X per 2X kuadrat hasilnya adalah 1/2. Kita maju ke contoh kedua, contoh 2. Tentukan nilai limit dari limit X menuju 0 untuk fungsi cos 4X min 1 per X kuadrat. Penyelesaiannya masih sama ya. Jadi kita lakukan substitusi langsung terlebih dahulu untuk nilai X sama dengan 0. Apakah hasilnya bentuk tak tentu atau tidak? Jika didapatkan bentuk tak tentu, maka kita harus lakukan penyelesaian menggunakan metode yang lain. Coba kita substitusikan cos 4 kali 0. 4 kali 0 itu hasilnya 0. Cos 0 nilainya 1. 1 dikurangi 1 hasilnya 0 dibagi 0 kuadrat hasilnya adalah 0. Kemudian di sini kita bisa lakukan penyederhanaan terlebih dahulu. Lakukan terlebih dahulu penyederhanaan. Limit X menuju 0 untuk fungsi cos 4X min 1 per X kuadrat ya. Pada dasarnya tadi kita lakukan substitusi langsung terlebih dahulu untuk nilai X sama dengan 0, substitusikan ke cos 4 kali 0 berarti cos 0 itu nilainya 1, 1 dikurangi 1 0 per X kuadrat kita ganti 0, 0 kuadrat 0 berarti 0 per 0. Ketika substitusi langsung hasilnya adalah bentuk tak tentu, maka kita harus gunakan metode yang lain. Apabila kita ingin mengubah ke bentuk dasar langsung, ini belum bisa ya, karena di sini masih dalam bentuk pengurangan. Jadi kita harus ubah terlebih dahulu supaya bisa kita ganti menjadi bentuk dasar limit. Cos 4X. Cos 4X merupakan sudut rangkap. Sudut rangkap dari cos ya, maka bisa kita ubah menjadi 1 min 2 sin kuadrat 2X. Sehingga menjadi limit X menuju 0 untuk fungsi 1 min 2 sin kuadrat 2X min 1 per X kuadrat. Selanjutnya ini 1, kita kurangi dengan 1, hasilnya 0, maka menjadi limit X menuju 0, pembilangnya min 2 sin kuadrat 2X per X kuadrat. Selanjutnya di sini sudah kelihatan ya, bisa kita jabarkan menjadi bentuk dasar. Koefisien saya pindah ke depan menjadi min 2 dikali limit X menuju 0. Ada sin 2X per X dikali limit X menuju 0, ada sin 2X per X. Kemudian di sini tadi ada pengembangan rumus dasar tadi bahwa ketika limit X menuju 0 untuk sin AX per BX maka menjadi A per B. Sehingga hasil akhirnya adalah min 2 kali 2 kali 2.
sama dengan minus 8. Maka kita dapatkan hasil akhir dari limit X menuju 0 untuk fungsi cos 4X min 1 per X kuadrat. Hasil akhirnya adalah min 8. Ingat, bagaimana tadi kita menentukan sudut rangkap? Penjabaran sudut rangkap dari cos 4X. Karena yang kita tahu adalah cos 2X ya. Sudut rangkap rumusnya itu ada cos 2X sama dengan 1 min 2 sin kuadrat X. Apabila 2 di sini saya ganti menjadi 3, maka sudutnya sin menjadi 3/2. Apabila sudut rangkap saya ganti 4X, maka sudutnya sin menjadi 2X. Sehingga kita bisa simpulkan untuk cos AX dijabarkan menjadi 1 min 2 sin kuadrat A per 2X. Jadi sudut yang di belakang ini adalah setengahnya dari si sudut rangkap. Seperti itu. Contoh 3. Tentukan nilai limit dari limit X menuju 0 untuk fungsi 1 min cos 2X per 2X sin X. Penyelesaiannya sama apabila disubstitusi langsung hasilnya adalah 0/0. Maka kita gunakan metode yang lain seperti itu ya. Coba kita lihat 1 dikurangi cos 0. Cos 0 itu nilainya adalah 1, maka 1 kurangi 1 0 dibagi 2 kali 0 0, sin 0 itu nilainya 0, maka 0/0 ya. Jadi ini adalah bentuk tak tentu apabila kita substitusi langsung. Kemudian kita sederhanakan terlebih dahulu. Mana yang bisa kita sederhanakan? Maka sudah terlihat yang bisa disederhanakan adalah cos 2X. Karena yang 2X sin X ini sudah bentuk sederhana. Maka cos 2X bisa kita ubah menggunakan sudut rangkap. Menjadi limit X menuju 0, 1 min kurung buka. Cos 2X bisa diubah menjadi 1 min 2 sin kuadrat X per 2X sin X. 1 kurangi 1 habis, minus dikali minus 2. Ini min 1 dikali min 2. Hasilnya adalah positif 2. Maka menjadi limit X menuju 0, 2 sin kuadrat X per 2X kali sin X. Kemudian di sini ada sin kuadrat X. Kita jabarkan menjadi sin X kali sin X. Nah, menjadi seperti ini ya. Koefisien kita pindah ke depan menjadi 2/2 dikali limit X menuju 0 untuk fungsi sin X per X. Jadi sin kuadrat X tadi saya jabarkan menjadi sin X kali sin X. Yang depan saya tulis di depan sini. Kemudian dua penyebut ini, X dari penyebut ini kita kelompokkan menjadi satu suku ya. Ada limit X menuju 0, sin X per X dikali limit X menuju 0, sin X kali sin X. Selanjutnya 2 bagi 2 itu nilainya 1, limit X menuju 0, sin X per X itu nilainya 1, limit X menuju 0 untuk sin X per sin X itu nilainya juga 1, 1 kali 1 kali 1 hasil akhirnya adalah 1. Maka kita dapatkan nilai dari limit X menuju 0 untuk fungsi 1 min cos 2X per 2X sin X hasilnya adalah 1, seperti itu. Nah, oke. Sekian penjelasan singkat untuk menentukan nilai limit fungsi trigonometri menggunakan rumus dasar limit trigonometri. So, that was material in matematika peminatan. See you in another video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.